لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan kita dalam kajian kitab Al-Muallim Al-Awwal Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa sekalian, di kajian lalu kita telah bahas bahwasanya di antara yang wajib untuk dilakukan seorang guru adalah hendaklah dia berupaya untuk menebarkan salam di antara sesama murid, terutama ketika sang guru masuk kelas dan ketika dia meninggalkan kelas. Yang berikutnya itu kita masuk pada pembahasan istikhdamul uqubati athna at-ta'lim. Menggunakan hukuman saat terjadinya proses belajar mengajar. Yattafiqul muallimun fi wujubi mu'aqabatil mukhti wa rad'ihi 'inda tikral khata'ihi. Bahwasanya para guru sepakat bahwa bagi murid yang salah harus diberikan hukuman, terutama ketika kesalahannya itu sudah berulang. Walakinnahum yakhtalifuna fi mas'alatil iqabil badani litilmidhi. Hanya saja adanya perbedaan pendapat dengan hukuman fisik yang dikenakan kepada pelajar. Falmani'una yaqulun, mereka yang melarang mengatakan, inna hadzal uslub ghairu mujid. Cara memberi hukuman dengan hukuman fisik itu cara yang tidak benar. Wa yuaddi ila huduthi amradin nafsiyyati ladai talib. Dan hal itu juga dapat menyebabkan munculnya penyakit jiwa ya pada seorang anak. Wa taj'alut talib yatakhawwafu minal ilmi li adna sabab, sehingga akan menjadikan seorang murid itu akan takut terhadap ilmu walau dengan sebab yang paling remeh sekalipun. Ya. Jadi ketika apabila hukuman fisik ya ini diterapkan, maka bagi yang mengatakan tidak boleh, mereka katakan ini akan berbekas di jiwa seorang anak. Dan mereka akan menjadi seorang yang takut, seorang yang penakut. Ya, karena khawatir takut dihukum fisiknya, takut dipukul. Demikian. Sehingga membuat mereka itu
takut dengan ilmu, dengan sebab apapun, dengan sebab seremeh apapun. Takut kenapa? Nanti kalau salah dipukul, kalau salah dipukul. Demikian ikhwah. Ya, ini tidak dibolehkan bagi yang mengatakan tidak boleh dipukul. Wa kadzalika hadzal uslub yad'u at-talib ila al-kidhbi lil firari min al-iqabil muallim. Nah, ini juga menyebabkan, ya, cara seperti ini juga menyebabkan si murid akan berbohong karena khawatir, karena takut dari hukuman yang akan dijatuhkan oleh seorang guru. Walidha nara ada musamahi lil muallim bi muaqabatihi badaniyan mutlaqan. Atas dasar ini semua, ya, kami melihat bahwasanya tidak boleh seorang guru menggunakan hukuman fisik secara mutlak. Jadi bagi pendapat yang pertama mengatakan tak boleh, tidak boleh adanya hukuman fisik. Selain itu boleh. Yang namanya hukuman fisik tak dibolehkan. Hukuman fisik seperti memukul itu tak dibolehkan. Ya, karena akan membuat tergores hati seorang murid atau menjadi orang yang pengecut karena takut dipukul. Akhirnya dia akan jauh dari ilmu karena dalam hatinya teropini bahwasanya kalau dia mau cari ilmu nanti ada kesalahan dia akan dipukul. Demikian. Ya, sehingga si murid akan menjadi seorang yang penakut. Wal fariqul akhar, adapun kelompok yang lain al-muayyidun yaqul, yang membolehkan, alasannya mengatakan inna ilgha'al iqabil badani batatan lahu awaqibun wa khimatun. Mereka mengatakan bahwasanya tidak memberikan hukuman fisik, ya, sama sekali, ini akan menimbulkan sebab yang sangat negatif. Minha anna talib la ya'bahu lil muallim wa la yad'u lahu i'tibaran, yaitu akan menyebabkan seorang murid itu tidak akan menghiraukan si guru dan juga tidak akan menghormati si guru. Jadi bagi orang yang mengatakan, kelompok yang mengatakan boleh pakai dipukul, kenapa tidak boleh? Boleh sudah dipukul. Sebab kalau tidak gunakan hukuman pukul, hukuman fisik, nanti murid itu akan semena-mena. Murid itu tidak lagi menghargai seorang guru, tidak menghormati seorang guru. Ya, mereka akan menjadi murid yang tak menghiraukan pelajarannya. Kemudian, wabittali la yalqa ihtimaman lil ilm, dan akibat berikutnya, ya, karena dia dari awal sudah tak peduli dengan gurunya, dari awal dia sudah tak menghormati dan tak menghiraukan gurunya, maka akibat berikutnya yaitu dia tidak akan peduli lagi dengan ilmu, alias tak mau lagi belajar. Demikian. Kalaupun dia duduk di situ, ya duduk sekedar duduk saja, hatinya tidak berada di pelajaran tersebut. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ai limadatil dirasiyah, yaitu tak peduli lagi dengan yang namanya dengan mata pelajaran, ilmu yang sedang disampaikan oleh sang guru, karena dia tahu guru tidak akan menghukum fisik, dia tidak akan memukul dia kalaupun dia nggak perhatian, kalaupun dia tidak bisa menjawab pertanyaan, kalaupun dia tidak mengerjakan kewajiban atau PR yang diwajibkan guru. Kenapa guru tidak akan memukul? Kalau sekedar ceramah, sekedar nasihat, ya tidak masalah katanya. Demikian. Ya, jadi akhirnya murid akan menjadi orang-orang yang tak peduli dengan ilmu yang padahal itu akan bermanfaat untuk dirinya di masa depannya. Demikian ikhwah. Wal ilmiyati ilgha'il iqabi wa amaliyatu ilgha'il iqabil badani yunshi'u lana jailan mustahtiran bil qayyimin wal mathali wal ilm. Tidak menggunakan hukuman fisik sama sekali akan mencetak generasi yang tak peduli dengan norma hukum dan ilmu. Itulah pendapat kelompok kedua yang mengatakan bahwa saya tak boleh tidak pakai pukul, tidak boleh menghilangkan yang namanya hukuman berupa fisik, jangan.
Sekelompok mengatakan tak boleh dengan pukul, nggak boleh menghukum dengan fisik, karena hal itu akan menjadi si murid takut, penakut, bahkan takut belajar, takut masuk kelas, bahkan takut sekolah karena hukuman fisik. Kelompok yang lain mengatakan tidak boleh, harus ada hukuman pukul. Kan tanpa hukuman pukul nanti murid akan semena-mena, tidak akan peduli, tidak akan perhatian, bahkan tidak ingin tidak peduli sama sekali dengan pelajaran-pelajarannya. Karena dia tahu bahwa tidak ada hukuman pukul di situ. Demikian ikhwah. Yang mana sih yang benar sebenarnya? Ya. Wa tahqiqu ayyuqal, sebenarnya yaitu annahu la budda minat tafsil fi hadhil masalah. Dalam masalah ini tentunya tafsil, ada rincian. Tidak kita katakan tak boleh sama sekali, juga tidak kita katakan boleh sama sekali tanpa ada aturan-aturan dan ketentuan yang berlaku. Tentu tidak demikian, ya. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik urusan di pertengahan. Jadi kalaupun kita katakan boleh, tapi boleh dengan aturan-aturan yang ketat. Demikian. Jadi bukan berarti boleh dikit-dikit pukul, dikit-dikit main pukul, salah sedikit pukul, salah sedikit dirotan. Tidak seperti itu, ikhwah. Tidak seperti itu yang namanya menerapkan hukuman pukul pada anak-anak. Demikian, ikhwah. Ya, pada prinsipnya kita lihat seorang suami yang mendidik istrinya misalnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'idhuhunna. Apabila kalian khawatir istri kalian ini membangkang, maka fa'idhuhunna. Silakan kalian nasihati dengan lembut. Wahjuruhunna fil madaji. Kalau memang juga tidak mempan, tidak juga berhasil berubah, maka wahjuruhunna fil madaji. Pisah ranjang. Kalau pisah ranjang juga tidak mempan, maka Allah katakan watribuhunna, silakan kalian pukul. Demikian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya darban ghairu mubrahin, pukul tapi bukan pukul yang sampai mematahkan tulang, membiratkan kulit ataupun badan, tidak, tapi ghairu mubrahin, pukulan tapi pukulan tidak sampai menimbulkan bekas. Ada berarti ya dasarnya dibolehkannya memukul. Demikian ikhwah. Demikian juga halnya anak-anak. Sedangkan orang yang sudah dewasa saja boleh dalam mendidik dia, meluruskan dia dengan cara memukul, tapi tetap memukul dengan ketentuan dan syarat yang berlaku dalam syariat. Tidak asal pukul. Tidak berarti kalau kita mendidik istri kita salah dikit tampar, salah sedikit terjang, salah sedikit ya dipukul pakai gagang sapu, ya tentu tidak demikian. Itu zalim namanya, bukan mendidik. Ya. Demikian ikhwah. Jadi bagaimana? Annahu la budda minat tafsili fi hadhil masalah. Dalam masalah boleh dan tidaknya memukul ketika mendidik, menjatuhkan hukuman, ini ada rincian. Wa anna tawalaha wa anna natanawalaha min jawani bi'iddatin, yaitu yang bisa kita perhatikan dari berbagai sisi. Al-awwal, pertama, ilgha'ud darbil bikulliyah marfudhuh, yaitu tidak menggunakan hukuman fisik sama sekali, marfudhuh. Ini tertolak. Tidak benar. Ya. Karena syariat enggak mengatakan tidak boleh. Ilgha'ud darbi bil kulliyah marfudhun. Menyatakan tidak boleh sama sekali menghukum dengan hukuman fisik terhadap murid, itu marfudh, tertolak. Wa itlaqul ananil muallim bid-darbi fi kulli ahwalin marfudhun aidan. Demikian juga seorang guru yang selalu menjatuhkan hukuman dengan pukulan, sedikit-sedikit pukul dalam semua kondisi dia main pukul, ini juga tertolak. Kemudian mustaniduna fi jawazi darbi huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Sandaran kita yang membolehkan, sandaran kita, dalil kita membolehkan adanya pukulan fisik, yaitu
Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Muru as-sabi bis-salati wa hum abna sab'a sinin." Perintahkan anak kalian untuk sholat di saat mereka sudah berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna asyar. Dan pukul mereka di saat usia mereka sudah 10 tahun. Artinya kalau anak kalian sudah berusia 7 tahun, suruh dia sholat. Ya, perintahkan dia sholat. Dan apabila sudah 10 tahun juga belum sholat, ya, apabila sudah 10 tahun juga mereka belum sholat, maka silahkan pukul. Silahkan pukul ini kan menunjukkan hukuman fisik. Wa farriqu bainahum fil madaji, dan pisah-pisahkan tempat tidur mereka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Kita lanjutkan. Jadi intinya di sini Rasulullah membolehkan. Bahkan beliau katakan pukul. Kalau ada anak yang usia 10 tahun masih tak sholat, silakan pukul. Tapi tentunya kan ini sudah ada proses ikhwah. Dari 7 tahun itu, dari usia 7 tahun prosesnya dalam menyuruh anak untuk sholat. Usia 7 tahun diproses. Artinya suruh dia sholat. Sholat nak. Subuh dibangunkan, zuhur diajak sholat, asar juga demikian disuruh sholat, maghrib juga demikian, isya juga disuruh demikian. Dan itu dari mulai 7 tahun. Apabila proses tersebut sudah berlangsung hingga 10 tahun juga masih harus disuruh, ya, maka sudah boleh dipukul. Kalau ada yang berusia 10 tahun, sudah sampai 10 tahun juga belum sholat, harus disuruh-suruh juga, berarti harus main pukul. Demikian. Jadi proses suruhnya itu 3 tahun loh. 7, 8, 9. Proses menyuruh anak untuk sholat. Tahun ke-7, tahun ke-8, tahun ke-9. Tahun ke-10 tidak ada lagi suruh. Tengok dia nggak sholat, pukul. Demikian. Karena seharusnya 3 tahun ini kalau memang kita sungguh-sungguh, tahun ke-10 dia nggak perlu lagi disuruh sholat. Dia sudah sholat dengan sendirinya. Sudah terbiasa sholat sendiri. Paling kita tinggal ingatkan, udah sholat nak? Belum mah? Sholat. Demikian ikhwah. Ya. Tapi usia 7, 8, 9 ini kalau dia tiba-tiba nggak sholat, nggak boleh pukul. Tidak boleh pukul ikhwah. Ya. Usia 7, 8, 9 kita suruh dia sholat, ternyata nggak sholat, nggak boleh pukul. Karena Rasulullah belum menyuruh usia ini untuk dipukul. Kemudian ikhwah, qala al-Qami, innama amara bid-darbi li'ashar li'annahu haddu yatahammalu fihi ad-darbu ghaliban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh memukul anak di usia 10 kalau dia enggak sholat, ya, maksudnya dikarenakan usia 10 tahun ini umumnya sudah sanggup untuk menerima pukulan. Ya, umumnya anak yang berusia 10 tahun sudah sanggup untuk menerima pukulan. Wal muradu bid-darbi darban ghairu mubrihin. Dan yang dimaksud dengan pukulan di sini pukul tapi tidak sampai membekas. Demikian itu. Pukul tapi tidak sampai membekas. Kemudian wa ayyattaqiyal wajha fi darbi, dan menghindari pukul wajah. Demikian. Jadi ikhwah, ketika kita menerapkan hukuman pukul bukan tak ada aturannya, ada aturannya. Kan sebagian guru kadang-kadang kita lihat kalau mereka marah, murid ditampar sampai merah pipi si murid. Ini ikhwah pukulan zolim, nggak dibolehkan. Makanya mazhab yang benar itu adalah mereka membenarkan hukuman pukul tapi ada aturannya, atau kita katakan menurut ketentuan yang berlaku. Syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Tidak main asal pukul apalagi wajah. Ya, gak dibenarkan, berdosa itu kalau ada orang yang memukul wajah. Mungkin para ikhwah ingat kisah Muawiyah bin Hakam. Ketika dia menugaskan salah seorang pengembalanya, seorang budak amba sayap perempuan, dan ternyata seekor kambingnya dimangsa oleh serigala. Ini kan berarti
tidak dijaga oleh si pengembala ini. Akhirnya marah Muawiyah bin Hakam. Fasaqaqtu sakkan, maka aku pun tampar dia. Demikian ikhwah. Tapi setelah itu Muawiyah bin Hakam menyesal karena dia tahu nggak boleh, ya, nggak boleh dia tampar wajah. Akhirnya dia tanya, ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan? Ya, karena Rasulullah kan pada waktu itu menyatakan ini salah besar kalau kamu sampai menampar dia seperti itu, ya. Rasulullah menilai suatu hal yang besar kalau hukumannya seperti itu sampai ditampar wajahnya. Maka Muawiyah bin Hakam ingin menebus kesalahan ini. Lantas Rasulullah SAW mengatakan dia dimerdekakan. Tapi sebelum itu coba bawa dia kemari. Setelah Rasulullah tanya di mana Allah, dia jawab di atas langit. Kemudian Rasulullah tanya siapa saya, dia katakan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Muawiyah, a'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakan dia karena dia adalah seorang mukminah. Demikian ikhwah. Awalnya kan gara-gara pukul wajah ikhwah. Makanya dalam masalah ini syarat pukul itu tak boleh ada bekas. Jadi salah besar kalau ada seorang guru menghukum muridnya dengan dipukul berbiratlah, birulah misalnya, atau ditampar wajahnya. Jelas ini salah benar ikhwah. Fahadal hadis sharihun fi jawazid darbi man balagha 10 sinin ta'diban lahu. Dari hadis ini bisa kita ambil kesimpulan. Yang pertama, bolehnya menjatuhkan hukuman fisik berupa pukulan di saat anak sudah berusia 10 tahun sebagai adab untuk dia, pengajaran untuk dia. Yang kedua, ad-darbu lit-ta'dibi. Pukulan di sini ya, lit-ta'dibi faqat. Pukulan di sini hanya untuk memberikan pelajaran. Walaysa intiqam wala tashaffi. Bukan serangan dan juga bukan dendaman. Demikian. Kalau serang itu kan berarti seorang yang begini ikhwah. Ketika seorang itu marah lantas dipukul, itu kan namanya menyerang. Ya. Orang ketika dia marah dengan seseorang, kenapa dia marah? Tentu kan ada sebabnya maka dia marah. Kalau orang sudah marah, umumnya kan dia bisa menyerang orang yang dia marahi. Ketika serangan ini ya berupa pukulan, maka itu nggak dibolehkan, nggak boleh dilakukan terhadap anak murid. Jadi bukan sebagai serangan ya, atau bukan dikarenakan dendam terhadap si murid. Ya, nggak dibolehkan. Jadi guru itu tetap sayang kepada murid. Ketika dia menghukum pukul si murid, di hatinya tetap ada sayang. Bukan sudah marah menyala-nyala, dendam yang bersangatan, ingin menghancurkan. Nggak begitu ikhwah. Kita bukan berhadapan dengan seorang maling yang kita pukuli dia dikarenakan dia jelas merusak, dia jelas merugikan orang lain. Tapi ini bukan, ini terhadap anak didik kita. Ya. Bukan sama sekali untuk menyakiti, bukan. Bukan sama sekali agar dia tahu bagaimana rasanya. Enggak begitu ikhwah. Ya, enggak begitu maksudnya. Ya, tetap hukuman ini berlaku, tapi kondisi hati seorang guru itu tetap tenang, tidak marah. Ya, harus tetap tenang. Kemudian, walidzalika yukhtiu ba'dul muallimina 'indama yadribu ahada tullabihi darban shadidan mubrihan li khata'i waqa'a fihi. Oleh karena itu salah kalau sebahagian guru menjatuhkan hukuman pukul terhadap hukuman fisik berupa pukulan terhadap salah seorang muridnya dengan pukulan sangat kuat. Dia pukul kuat sampai berbirat gara-gara kesalahan yang dilakukan oleh seorang murid. Ini salah. Ini sikap yang salah dari guru. Misalnya seorang murid nggak mengerjakan PR. Sudah berkali-kali nggak mengerjakan PR. Maka disuruh ke depan dan dia pun dipukul tangannya misalnya. Boleh, silakan boleh. Ya, tapi ingat,
Kalau kita memukul ditambah dengan karena jengkel dan marah, maka ingat, pukulan kita ini tidak akan terukur. Yakinlah, pukulan kita tidak akan terukur. Pukulan saya seperti ini, memukul sampai ada gejolak amarah, itu yang nanti akan menimbulkan pukulan yang menimbulkan bekas. Ini yang akan menimbulkan cedera pada murid-murid dan tidak dibolehkan. Karena kita memukul itu bukan seperti kita memberi pelajaran agar dia memberi pelajaran biar kau rasakan lu sakitnya, begitu. Enggak begitu. Bukan karena kita sedang menyakiti, tidak, tapi sedang memberi pelajaran. Demikian ikhwah, ya. Taib, fayadhunnul muallim annahu yu'addibu. Si guru mengira dengan cara seperti itu dia sedang memberikan adab kepada si murid. Wa fil haqiqati annahu muntasirul nafsihi. Padahal sebenarnya dia sedang melampiaskan kepuasannya. Untuk melampiaskan kepuasannya sendiri sebenarnya. Kan itu ikhwah. Seringnya kan seorang guru ketika memukul, ketika dia marah dan dia pukul muridnya, itu kan untuk melampiaskan amarah sendiri, untuk kepuasan sendiri. Itu sama sekali tidak ada hubungan dengan pendidikan, sama sekali yang cara seperti itu. Ya. Sebenarnya dia kira dia sedang memberi pelajaran kepada si murid, tapi sebenarnya dia sedang menyalurkan kepuasannya supaya puas rasanya, biarkan dia sudah hukum. Atau sedang untuk yantasirul nafsihi, hanya untuk menolong dirinya. Yaqulu Muhammad Jamil Zainu wa laqad ra'aitu ba'dal muallimin yarfusuna bi arjulihim wa ni'alihim. Bahkan aku pernah melihat sebagian guru yang tega menendang si murid dengan kaki dan dengan sepatunya. Bayangkan, menendang murid dengan sepatu. Wa rubbama asaba dzalikal rafsi mahallan khatiran auda bi hayatil talib. Bahkan terkadang juga mengenai tempat yang berbahaya yang akhirnya akan mengancam keselamatan si talib, si murid. Ini berbahaya. Ya, kalau kita lihat ikhwah, ada guru yang emosi lantas dia pukul ini murid, kemudian muridnya berbirat-birat, orang tuanya tidak terima, lantas orang tuanya melaporkan ke Komnas Anak misalnya. Ya, suatu hal yang wajar. Kenapa? Karena sebenarnya dia bukan sedang mengajar, dia sedang melampiaskan amarahnya sebenarnya, ikhwah. Ya. Jadi kalau ada wali murid yang melaporkan guru sampai seperti itu, ya ini dikarenakan kesalahan sang guru juga. Demikian. Karena ketika memukul tidak harus seperti itu, ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Syukur-syukur sang guru hanya mengatakan, ya nak, sabar ya nak, yang begitulah, ya diobatkannya anaknya, sabar. Masih mendingan. Kalau seandainya sebagaimana yang sering terjadi, ketika anak dihukum fisik, dipukul oleh gurunya, ditinju oleh gurunya, kemudian orang tuanya nggak terima, apa yang terjadi? Bisa disekolahkan itu gurunya, masuk penjara. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian wa hal hadza illa bidafi'il ghadabi wa intisari nafsi wa huzuziha. Ini tidak terjadi kecuali hanya karena apa? Kecuali karena kan ingin melampiaskan amarah, ya, ingin kepuasan diri. Orang kalau sudah marah, puasnya kan kalau memukul orang, puasnya kan akan menyerang orang. Dia ingin melampiaskan amarahnya. Kan itu kalau kita marah, kita ingin melampiaskan amarah kita. Padahal kita tahu bahwasanya man qadimal ghaid wa huwa qadir ayan fahu da'ahu Allah la ru'usul khalaiq summa yukhayyiruhu min hurin in ma syaa. Apabila seorang sudah pantas marah tapi dia tahan amarahnya, dia sanggup mengendalikan amarahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan panggil dia di hadapan seluruh makhluk dan Allah pilihkan untuk dia, Allah suruh dia untuk memilih bidadari mana yang dia sukai.
Demikian ikhwah. Jadi kalau ada guru yang memukul fisik, kemudian hukuman fisik dengan memukul ya karena dengan sangat kuat, itu adalah seorang guru yang sedang melampiaskan, sedang memuaskan hawa nafsu marahnya itu sebenarnya, ya, bukan sedang mendidik seorang anak. Ingat ikhwah, kalau kita menyatakan diri kita sayang kepada anak murid kita, tentu tidak akan terjadi hal seperti ini. Sekali lagi kita nggak katakan bahwasanya nggak boleh pukul, silahkan pukul. Karena itu merupakan salah satu uslub dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak. Tapi ingat sekali lagi, tidak untuk melampiaskan hawa nafsu marah kita kepada anak-anak. Kalau kita menghukum pukul karena kita sedang marah, maka sekali lagi pukulan yang kita jatuhkan tidak akan terukur, hanya akan membuat si anak cedera, akan membuat si anak semakin takut. Demikian ikhwah. Bahkan membuat si anak trauma. Kenapa? Kita pukul sambil marah. Kita lihat, coba kita berkaca ketika kita marah. Apakah kita tetap menjadi orang yang tampan? Apakah seorang guru, ibu guru tetap menjadi seorang ibu guru yang cantik jelita? Tidak, bahkan akan mirip setan. Demikian ikhwah. Kan Nabi sudah sedang marah. Seorang yang sedang marah dan dia dirasuki oleh syaitan, tak terkontrol lagi hukumannya. Dan ini kan berbahaya, kasihan anak-anak murid kalau kita perlakukan mereka seperti itu. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya, benar kata Syekh Muhammad Jamil Zainu, wa hal hadza illa bidafi'il ghadabi wa intisaril nafsi wa khuzuziha. Sungguh pukul yang seperti ini, ya, itu hanya ingin melampiaskan, dikarenakan marah dan ingin melampiaskan hawa nafsu amarahnya belaka, bukan untuk mendidik, sama sekali bukan untuk mendidik. Yang ketiga, itqa'ud darbi bil wajhi. Itqa'u darbil wajhi. Tidak memukul wajah. Apapun ceritanya, wajah tak boleh disentuh. Ya. Haram hukumnya seorang siapapun dia memukul wajah, haram hukumnya. Demikian ikhwah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza daraba ahadukum falyattaqil wajh." Apabila salah seorang kalian memukul, hati-hati, jangan sampai memukul wajah. Ya. Wa dzalika li anna al-wajha huwa asyraful a'dha fi jismil insan. Karena wajah ini merupakan anggota badan yang paling mulia. Ketika kita lihat bertemu seorang pertama kali, yang kita lihat adalah wajahnya. Ya, yang kita lihat adalah wajahnya. Ketika kita menyatakan bahwasanya orang ini ramah, dari mana kita tahu? Dari wajahnya. Demikian ikhwah. Ya, itulah dia. Tapi kalau wajahnya ini dirusak, ditampar sampai, bahkan tidak jarang kita lihat ada sampai matanya biru. Bahkan matanya juga menjadi biru. Saking kuatnya pukulan. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita lihat para istri dipukul, ditampar oleh suaminya, na'udzubillah min dzalik. Ada yang sampai seperti itu. Biru pipinya, matanya juga. Bahkan ada yang bukan tampar, yang tinju. La haula illallah. Wala haula wala quwata illa billah. Tinju anak murid. Allahu akbar, na'udzubillah min dzalik. Anda sekarang sedang main tinju atau gimana? Haram hukumnya meninju wajah, mukul wajah haram. Jadi nggak dibolehkan ikhwah. Ya. Idza daraba ahadukum falyattaqil wajh. Apabila salah seorang kalian memukul, ingat, jangan sampai memukul wajah. Wa dzalika li anna al-wajha huwa asyraful a'dha'i fi jismil insan. Karena wajah adalah anggota badan yang paling mulia. Makanya jaga ini. Ya. Dan kalaupun kita tengok di kaca, yang pertama kita lihat kan wajah. Ya. Cermin juga untuk melihat wajah, umumnya wajah, bukan untuk yang lain-lain. Baik, wa huwa makanat takrim. Ini adalah makan tempat yang dihormati.
Fad-darbu al wajhi yab'atsu ala kirahiyati wa hubbul intiqam. Memukul wajah itu akan memunculkan kebencian, ya. Menimbulkan kebencian dan suka untuk menyerang. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Makanya kalau orang ada yang tadinya ketika mereka ada kemungkinan untuk bertengkar, tiba-tiba wajahnya dipukul, ini bagaimanapun yang wajahnya dipukul pasti akan balas ikhwah. Gak rela dia wajahnya dipukul begitu saja. Kalau dipukulnya tangan, mungkin masih dimaafkan. Tapi kalau sudah wajah, ini sama seperti menghina dia. Ya, maka dia akan balas. Itu ikhwah. Yang keempat, hunaka uqubatun ukhra tasbiqud dar. Di sana ada hukuman-hukuman yang lain yang bisa dijatuhkan terhadap siswa, terhadap murid sebelum sampai kepada tahapan memukul. Sebelum sampai pada tahapan pukul, hukuman pukul. Awrada Syekh Muhammad Jamil Zainu ba'dul uqubati tarbawiyatil mufidati na'khudhu minha ala sabil ikhtisar. Syekh Muhammad Jamil Zainu menyebutkan beberapa hukuman yang mendidik, yang bermanfaat, yang bisa kita simpulkan sebagai berikut. Yang pertama, an-nushu wal irsyad, nasihat dan pengarahan, ya. Li'anna al-ba'd tu'athiru fil kalimah wat taujih. Karena sebagian anak itu mereka bisa diarahkan ikhwah, bisa dinasihati. Seperti misalnya ketika dia terlambat atau ketika dia mengganggu temannya, kita bisa nasihatin, nak jangan ganggu teman. Kita bisa kasih arahan, nasihat dengan cara yang terbaik, ya. Ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Nasihat ikhwah. Ini adalah poin yang pertama, nasihat. Kemudian ta'bis, yang kedua yaitu ta'bis. Apa itu ta'bis? Ai ta'bisul wajhi, yaitu memperlihatkan wajah yang masam, wa taqtibul hajibain dita'biri anil istiya'i, yaitu atau dengan mengernyitkan dahi menunjukkan sebagai isyarat kita tidak suka dengan perbuatan mereka. Mungkin begini ya kalau bahasa begitu. Kita masam. Kita memperlihatkan muka masam, mengernyitkan dahi sebagai tanda kita nggak suka dengan apa yang mereka lakukan. Yang ketiga zajru, teguran keras, ya, teguran keras. Kita panggil, kamu sebagai murid, begitu. Bisa kita berikan teguran keras. Yang keempat al-i'radu an tullabihi au an ahadihim hatta yarji'a an khata'i, yaitu berpaling, ya, berpaling kita dari si murid yang melakukan kesalahan. Ya kita nggak pedulikan dia. Yang biasanya kita katakan assalamualaikum, kita nggak diam, kadang mengucapkan salam. Kita nggak tengok wajah dia, ya, kita nggak pedulikan dia. Kalaupun dia tunjuk tangan mau jawab, kita nggak pedulikan. Demikian ikhwan. Ya, caranya seperti itu, sehingga si murid tahu dia sedang dimarah oleh gurunya. Yang kelima ya taubih. Taubih itu kecaman. Kalau tadi kan teguran keras, ini kecaman, dikecam dia. Ya, kamu begitu. Ya pandai-pandailah kita buat kecaman-kecaman agar si murid faham bahwasanya apa yang dilakukan itu adalah sebuah kesalahan. Yang kesembilan julusul kurfusa. Terus kurfusa ini ikhwah yaitu duduk dengan memeluk kaki. Jadi duduk di lantai, lutut dinaikkan ke atas, ya, kemudian dipeluk. Demikian. Itu dilakukan di lantai. Udah kamu duduk begitu aja. Demikian hukuman. Au iqafu talib ma'a rafi yadayhi wa nahwi dzalik. Ataupun anak disuruh berdiri di depan kelas dan mengangkat tangannya. Begitu atau gini. Ya. Kalau kita kan di Indonesia ini atau di Medan lah terutama, biasanya pompa ya namanya. Yang kalau dulu tuh saya masih sekolah itu begini nih. Ya berdiri, duduk, berdiri, jongkok 10 kali kata guru. Nah, berdiri, jongkok. Kalau masih kena juga nanti 20 kali jongkok, berdiri, jongkok, berdiri, jongkok, berdiri. Nah, begitu ya. Ya. Kalau enggak juga biasanya
angkat tangan, angkat kaki satu, jadi berdiri dengan satu kaki. Demikian. Ya ini hukuman-hukuman insya Allah bermanfaat. Kemudian selanjutnya ikhwah, apalagi atau taklifut talib biwajibatin manziliyatin wa nawi dzalik. Atau si murid diberikan PR. Kamu misalnya karena dia tidak melakukan tugas misalnya, kamu salin ulang buku ini sebanyak 10 halaman. Kamu tulis. Ya, demikian. Atau dia disuruh nyapu kelas misalnya, ya kan bisa juga kan, alhamdulillah kelas bisa bersih. Atau bersihkan WC, demikian. Atau misalnya dia distrap, ya distrap di luar kelas. Kalau di dalam kelas mungkin masih oke lah ya, masih nggak malu, nggak kelihatan oleh kelas yang lain. Karena kalau teman-teman kelas kita kan dianggap seperti seperti saudara gitu sudah. Kalaupun kawan-kawan kelas biasanya melihat kita berdiri misalnya. Tapi kalau sudah guru, kamu disetrap berdiri di luar lokal, di luar kelas. Wah itu kan dilihat orang ramai, dilihat oleh kelas-kelas yang lain. Nah, demikian. Enggak juga berdiri di tengah-tengah halaman. Nah, demikian. Ya, yang seperti ini akan lebih baik. Ya, akan lebih baik. Atau disuruh ngapal misalnya. Banyak sebenarnya hukuman-hukuman yang bermanfaat sebelum kita jatuhi mereka hukuman pukulan. Ta'liqul asah, atau menggantungkan tongkat ataupun rotan, ya. Asah. Li hadisi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis sallallahu alaihi wasallam, alliqus saut haitsu yarahu ahlul bait fa innahu adabun lahum. Gantungkan cambukmu di tempat yang bisa dilihat oleh isi keluargamu, penghuni keluargamu. Karena itu merupakan adab bagi mereka. Jadi setiap kali ada yang mau melanggar peraturan, tengoknya ada tongkat, rotan atau cambuk, nanti kena cambuk kita, daripada kena cambuk mendingan kita taat-taat saja. Demikian ya. Wal marhatul akhirah ad-darbul khafif. Barulah marhalah yang terakhir masuk pada pukulan, ya pukulan ringan. Demikian ikhwah. Seperti yang kita katakan tadi. Wa ba'du fa inna 'alal muallimi ayyatadarraja fi isti'mal uqubat. Dan setelah itu hendaklah seorang guru, seorang pendidik, hendaklah dia tadarruj, adanya step-step dalam menjatuhkan hukuman, ada step-stepnya. Ya kalau sekolah kan, kalau pihak sekolah menegur guru ada yang SP1, SP2 begitu kan. Murid juga ketika dia ditegur oleh gurunya diberikan hukuman, ada tangga-tangganya. Pertama ringan, kemudian tingkat 2 dinaikkan lagi level 3, level 4, level 5. Demikian ikhwah. Wala yalja'u bid-darbil awwalu li awwali zillatin yaqa'u fi talib. Jangan begitu pertama sekali si siswa, seorang murid salah langsung main pukul, enggak boleh, ya. Baru pertama kali dia terlambat sudah dipukul habis-habisan oleh gurunya. Tentu ini keliru ikhwah. Ya. Bal alaihi ayasta'mil al-hikmata fi istikhdamil uslubil amthali li mu'alajatil khata' kama bayannahu sabiqan. Hendaklah dia menggunakan cara yang hikmah dalam memperbaiki kesalahan yang sebagaimana yang kesalahan murid sebagaimana telah kita jelaskan. Karena ikhwah, intinya kan sebenarnya bukan untuk menyakiti, tapi intinya bagaimana caranya agar si murid ini menjadi seorang anak yang soleh dan soleha, yang rajin, yang taat. Kan itu intinya ikhwah. Taat dengan peraturan, bukan untuk menyakiti. Karena sekolah itu bukan penjara, kumpulan orang-orang maling, kumpulan orang-orang narkoba, bukan. Ya, sekolah itu kumpulan anak-anak yang memang mau belajar, memperbaiki diri, yang mau menerima nasihat. Kan itu intinya ikhwah. Ya kalau seandainya si murid tidak mau diajari, tentu gak akan diterima di sekolah. Silakan pulangkan. Demikian ikhwah.
Ya, jadi sekolah itu bukan penjara atau tempat orang-orang yang terhukum, enggak. Sekolah adalah tempat kasih sayang. Sekolah adalah tempat tarbiyah generasi agar menjadi seorang yang santun, akhlaknya mulia dan cerdas. Cerdas itu terakhir, ikhwan. Untuk apa cerdas tapi akhlaknya bobrok? Ya. Untuk apa cerdas tapi lisannya mengeluarkan ucapan-ucapan tercela? Gak ada guna yang seperti ini. Ya. Kita ingin generasi yang santun dan akhlak budi pekerti yang luhur dan cerdas. Gak apa-apa gak begitu cerdas asalkan dia santun, akhlaknya baik. Ini akan bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Dia akan lebih dekat pada titik soleh ketimbang seorang yang cerdas tapi tak santun. Demikian ikhwan. Itulah fungsi daripada sekolah, membantu orang tua untuk mendidik anak-anak ataupun untuk mendidik generasi. Summa inna illam yajid buddan minad darbi falyadrib. Kalau seandainya memang sudah yang lain tidak ada, tidak berfungsi juga, tidak bisa merubah si murid, maka silahkan gunakan dengan cara hukuman pukul. Falidorbi untuk memukul, walakin bisyurutis salifah dzikr. Kalau menerapkan pukulan, maka pukulan itu ada syarat-syaratnya seperti yang telah kita jelaskan. Wala ibrata biqaul wala hujjata liman ankara darbil mutlaqan. Tentunya tidak bisa dibenarkan orang yang mengatakan tidak boleh pukul sama sekali. Tentu tidak benar, ikhwah. Al-khulasah, kesimpulannya, at-tadarruj fi mu'aqabatil mukhti. Hendaklah dalam memberikan hukuman bagi siswa-siswa yang salah itu ada tadarrujnya, ada step-stepnya, ya, ada tahapan-tahapannya. Wa adamul lujui ila darbi illa fil halatil qaswah. Jangan langsung memukul, tidak boleh langsung pukul kecuali untuk hal-hal yang memang dibutuhkan pukul. Jadi ini merupakan hukuman pamungkas. Adamul qaswati fid darbi wattiqa'il wajhi. Tidak boleh pukul. Kalaupun memang sudah layak untuk dipukul, tak boleh pukul terlalu kuat. Ya, ini akan mencederai. Dan juga harus menghindari wajah. Al-qasdu minad darbi wat ta'dib. Dan ingat, kalaupun kita memukul itu untuk mendidik, bukan untuk menyakiti. Kita memukul untuk mengajar, bukan menghajar. Ya, seperti maling, bukan. Kita sedang mengajar, mendidik akhlak si murid, mendidik mereka agar tetap taat, mendidik mereka agar mereka menjadi orang-orang yang bisa menerima, melaksanakan, menerapkan peraturan. Walaysa li itfa'in nar ghadab. Ingat, memukul, menjatuhkan hukuman pukul bukan untuk melampiaskan hawa nafsu gejolak amarah, bukan. Supaya kita puas, enggak. Karena kita marah dengan murid, kita pukuli dia sampai kita puas. Hampir seperti itu. Tentu bukan ini tujuan untuk memukul. Demikian ikhwah rahimanallah. Jadi jelas sekali lah bahwasanya kita tidak katakan bahwasanya boleh sama sekali memukul. Oh, itu keliru, tanpa ada syarat-syaratnya. Atau kita enggak mengatakan tak boleh sama sekali, juga enggak. Ada saat-saatnya kita boleh memukul, tapi ikhwah dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pertama, niat kita mengadab, mengajarkan, bukan menghajar. Ya, demikian. Dan kalau Anda sedang marah, hati-hati ketika Anda menjatuhkan hukuman pukul. Karena ketika Anda emosi, berarti Anda sebenarnya bukan sedang mendidik, tapi Anda sedang melampiaskan hawa nafsu amarah Anda kepada si murid. Dan itu berbahaya. Akan menimbulkan bekas. Ya. Tidak akan terukur pukulan yang kita lakukan. Tapi hendaklah kita memukul dalam kondisi kita tenang. Tenang dan memang benar-benar kita memukul untuk memberikan pelajaran. Kalaupun bisa kita katakan, nak, Bapak tidak ingin mukul kamu. Gak suka Bapak mukul. Bapak tidak suka menjatuhi hukuman pukul. Bapak tak suka. Tapi ini untuk meluruskan adabmu, nak. Demikian. Kita kasih tahu.
Bahwasanya kita nggak suka mukul, untuk apa memukul? Capek kita memukul, ikhwah. Perlu tenaga yang kuat untuk memukul. Ya, kita katakan kepada mereka. Jadi jika perlu kalau bisa si anak itu paham bahwasanya orang tua atau gurunya memukulnya karena sayang. Nah, kalau bisa seperti itu, ikhwah. Gimana caranya itu? Ya. Jadi si anak itu merasa iya saya salah, saya memang layak untuk dipukul karena kesalahan saya. Dan orang tua saya atau guru saya memukul karena memang mereka sayang kepada saya. Kalau bisa itu timbulkan, masya Allah itu pukulan yang memang dikehendaki dalam Islam. Demikian ikhwah. Ya. Dan satu lagi, hati-hati dengan wajah. Haram hukumnya memukul wajah. Seemosi apapun kita, ya tak boleh kita pukul wajah. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Semoga kajian kita ini bermanfaat. Ya, demikian qul qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.